Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Satu kerinduan kami yaitu mendengar akan sapaan daripada firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami yakin Tuhan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami semuanya beroleh berkat yang sama, berkat yang luar biasa, yang akan menuntun hidup setiap rumah tangga kami pada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan adalah Allah yang begitu baik kepada saudara dan saya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya terima, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen tahu ketika kita harus menghadapi masa-masa yang sukar, hidup yang penuh dengan tekanan, apalagi itu begitu luar biasa menekan hidup kita masing-masing, maka ketika kita yakin tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menolong kita, maka hati kita menengadah ke langit karena ada Tuhan yang sanggup mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapkan Alkitabnya. 1 Samuel pasal yang pertama, saya bacakan mulai ayat 16 sampai dengan ayat 20. Namun senang nanti Bapak Ibu di rumah membaca mulai ayat 1 sampai dengan habis, ya, satu bacaan. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, ada cerita yang sempat saya baca di Google.
Istri saya kasih saya cerita itu, ada di Google, kita baca bersama-sama. Cerita ini mengisahkan seorang sukses. Dia profesinya sebagai dokter ahli kanker, namanya Dokter Mark. Ini dokter hebat, ya. Dan dia ini di samping hebat, kanker yang aneh-aneh itu dia bisa sembuhkan, sehingga membuat nama Dokter Mark di kotanya itu sangat terkenal dengan tarif yang sangat mahal. Nah saudara, Dokter Mark yang sukses karena dia bekerja keras, tidak percaya Tuhan. Dia hanya percaya sukses itu bisa aku dapat karena aku kerja keras, karena kekuatanku. Itu yang ada di otak Dokter Mark. Nah saudara, suatu hari karena prestasinya yang luar biasa, dia menjadi orang terkenal. Apalagi dia juga orang yang suka riset. Kemudian hasil risetnya diseminarkan, dipublikasikan. Maka ada kumpulan para dokter, para medis yang mengundang Dokter Mark untuk terbang dari tempat kotanya menuju ke satu tempat untuk mengikuti konferensi sekaligus penganugerahan penghargaan kepada Dokter Mark atas prestasinya. Artinya Dokter Mark pada acara itu menjadi salah satu acara yang pokok di dalam konferensi tersebut. Dengan antusias Dokter Mark berangkat terbang menuju kota tempat konferensi itu digelar. Nah saudara, saat dia naik pesawat, baru 2 jam terbang, mendadak pesawat ini mengalami kerusakan teknis dan harus mendarat darurat di bandara yang terdekat. Maka pesawat ini mendarat. Kemudian dia berpacu dengan waktu, jam acaranya. Dari pihak bandara bilang ini tidak bisa, buru-buru terbang, tertunda kurang lebih bisa 10 jam. Kalau 10 jam acaranya sudah berlangsung. Dokter Mark tanya, jalan keluarnya apa untuk saya bisa sampai ke sana, ngejar waktu acara supaya dia tidak terlambat. Pihak bandara memberikan saran, Anda tempuh saja lewat jalur darat, mungkin hanya butuh waktu 4 jam dari sini. Dokter Mark memutuskan sewa sebuah kendaraan, dia setir sendiri mobil tersebut untuk mencapai kota tempat konferensi tadi digelar. Ketika dia mulai mengendarai kendaraan, mendadak cuaca menjadi buruk secara tiba-tiba. Hujan deras badai membuat Dokter Mark itu kesulitan melihat rambu-rambu, mengakibatkan dia kesasar, salah jalan, dan kemudian membuat dia sadar, loh, aku salah jalan. Kemudian dia memutuskan cari rumah yang bisa dia untuk singgah. Dia mau telepon dan lain sebagainya. Dia ingin tahu aku ini harus mengarah kemana. Setelah itu dia putar balik. Setelah dia sadar dia salah jalan, dia ingin mencari sebuah rumah untuk dia berteduh. Ini kisah nyata, saudara. Kemudian Dokter Mark ini kelihatan di situ ada rumah penduduk, rumah sederhana, rumah tua. Dia parkir di situ, dia mengetuk pintu rumah tua tersebut.
Keluarlah seorang ibu muda yang sangat sederhana, kemudian mempersilahkan Dokter Mark untuk masuk ke rumah. Dan ibu muda ini karena tahu Dokter Mark kelihatannya lapar, kelihatannya haus, diberikanlah secangkir teh manis, kemudian diberikan cookies seadanya karena ini adalah juga keluarga yang sederhana. Nah saudara, kemudian karena ibu muda ini seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, dari obrolan tersebut dia tahu Dokter Mark ini mau menuju ke satu tempat. Dia tahu bahwa Dokter Mark ini tadi juga ingin supaya arah perjalanannya benar. Dan Dokter Mark tanya, "Bu, saya bisa pinjam alat komunikasi, telepon?" Nah, rupanya ini terjadi zaman sebelum ada handphone, saudara. Perempuan ini ngomong, "Pak, saya tidak punya alat komunikasi itu. Kami keluarga yang sederhana sekali." Akhirnya Dokter Mark duduk di situ dan dipersilahkan sama ibu muda ini tadi, "Pak, tunggu aja. Nanti kalau hujannya sudah reda, silakan Bapak melanjutkan ke arah tujuan yang benar." Dokter Mark ini duduk menunggu. Nah, di saat menunggu tadi, sang perempuan muda tadi mengajak Dokter Mark untuk berdoa. "Pak, mau saya doakan?" Dia dengan tersenyum bilang, "Ibu, saya tidak percaya dengan hal-hal itu, tidak percaya. Silakan ibu berdoa sendiri. Saya hanya percaya dengan bekerja keras semuanya bisa tercapai. Silakan ibu berdoa." Kemudian ibu ini meninggalkan Dokter Mark. Dia naik ke ranjangnya, ada kelambu itu tadi, ada anak kecil yang masih bayi. Ibu ini berdoa di samping anak kecil itu tadi. Rupanya anak bayi ini tadi anaknya ibu tadi. Ibu ini berdoa dengan sangat khusyuk. Lama sekali ndak amin-amin, saudara. Lama sekali ndak amin-amin. Sampai Dokter Mark itu berdiri melihat, kok tidak selesai-selesai, kok tidak selesai-selesai. Yang didoakan itu apa? Begitu loh. Nah saudara, begitu ibu ini sudah amin, Dokter Mark bertanya, "Bu, sampean doa kok demikian panjang, demikian lama? Anda itu berdoa untuk apa? Apakah doa Anda yang begitu lama, begitu khusyuk sudah dijawab oleh Tuhan?" Ibu muda ini bilang, "Memang sampai hari ini Tuhan belum menjawab aku. Tetapi aku tidak ingin biarkan kekhawatiran ini mengalahkan imanku. Oleh karena itu aku tetap bersandar, berharap kepada Tuhanku di dalam doa." Nah saudara, kemudian Dokter Mark penasaran, "Sampean itu doa apa?" Dia bilang, "Anakku yang masih bayi ini kena sakit kanker. Dan kanker ini termasuk kanker yang langka. Kata masyarakat di sekeliling sini hanya ada satu dokter yang bisa sembuhkan anakku. Tetapi oleh karena aku adalah orang miskin, dari tempatku menuju ke dokter tersebut itu begitu jauh, dan aku tidak memiliki biaya. Aku hanya berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Dia." "Ibu, dokter itu apakah Anda tahu?" "Iya, namanya adalah Dokter Mark." Kaget dia. "Loh, ini kan aku." Dia bagaikan disambar petir. Kenapa? Karena Dokter Mark adalah orang pandai yang tidak percaya doa ini bisa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar jika dinaikkan dengan sungguh-sungguh punya kuasa yang besar, mengubahkan
keadaannya menjadi baik karena belas kasihan Tuhan, sempat ditarik turun di dalam hidup orang yang berharap kepada dia. Apa yang terjadi dengan Dr. Mark? Seperti disambar petir. Dia berpikir kejadian yang baru dilewati, kok bisa pesawat tadi rusak ya? Sehingga pesawat yang akan membawa dia ke tempat tujuan harus mendarat. Kok bisa aku setir mobil terus kesasar? Mendadak ada hujan badai sehingga aku tidak bisa ngelihat, rambu yang jelas itu kabur semua. Sampai aku nyasar ke pelosok ini tadi, dan aku karena letih, lesu, lapar, capek, aku ingin parkir ketemu rumah tua ini. Dan di sini aku disadarkan oleh Tuhan bahwa Tuhan bisa menjawab doa seseorang dan mengubah hidup orang tersebut. Dia bilang sama ibu ini tadi, Dr. Mark, itu aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini mengubah iman Dr. Mark. Dan Dr. Mark mulai berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini yang aku kejar sukses, aku pikir hanya oleh karena kekuatanku semata-mata. Tetapi hari ini Engkau mencelikkan mata rohaniku, bahwa seorang ibu yang sederhana, yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, telah menggerakkan hati Tuhan sehingga aku digiring oleh Tuhan datang untuk menyembuhkan anak yang selama ini dia doakan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula terjadi dengan orang yang namanya Hana di dalam bacaan yang baru saja kita baca. Hana ini punya suami namanya Elkana. Hana ini tidak diberkati anak, kandungannya sudah tertutup, kata Alkitab. Nah saudara, zaman dulu poligami itu biasa, tapi sekarang nggak boleh ya. Jadi karena itu firman Tuhan ya, itu tidak boleh Anda ngawur dijalani semua. Wah, saya mau poligami, alasannya apa Pak? Alasannya gini Pak Roni, saya ngikuti perjanjian lama kaento ya. Ya, enggak boleh ya. Kenapa? Karena sudah direformasi oleh Tuhan Yesus ya. Kamu bukan lagi dua, tetapi kamu satu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan enggak boleh diceraikan manusia. Dan itu titik, bukan koma. Pak, ini bukan menceraikan tapi nambah, ndak boleh ya. Ndak boleh, ndak usah ngengkel walaupun ada di dalam perjanjian lama. Nah, saudara, Elkana ambil lagi istri kedua namanya Penina. Penina ini diberkati anak laki-laki, anaknya banyak. Nah, saudara, kita lihat ayat 5 sampai dengan 8 berkata begini. 1 ayat 5 sampai 8. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis
dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, inilah penghiburan, kata-kata yang menghibur dari Elkana. Aku kan tetap mencintai kamu. Kamu punya aku. Bisa lebih berarti, berharga daripada anak laki-laki. Tetapi perempuan tidaklah demikian cara berpikirnya. Semua perempuan mendambakan ingin menjadi wanita yang sempurna, yaitu yang bisa memberikan keturunan untuk suaminya dan bisa dipanggil sebagai ibu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sakit hati, dia sedih, dia tidak mau makan sebab dia tidak dikaruniai anak dan diperlakukan oleh madunya Penina itu dengan ejekan, dengan olokan dan lain sebagainya, sehingga membuat dia betul-betul sedih luar biasa sampai dia tidak mau makan. Oleh karena itu saudara, hati-hati ya. Jika Anda ingin membahagiakan istri Anda zaman sekarang, jangan nambah ada madu, begitu saudara. Ngetes madu asli dan tidak tahu loh, sudah ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 9-11, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, di bait Allah, di mana imam besarnya adalah imam besar Eli, Hana datang bersama Penina, bersama Elkana dan anak-anaknya. Nah saudara, dia berdoa curhat sama Tuhan. Kepedihannya, kekhawatirannya, sakit hatinya itu ditumpahkan semua kepada Tuhan, di mana dia menyadari hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menolong dan mengubah dia punya keadaan. Sebab dia pun tahu bahwa kandungannya dia itu tidak bisa memberikan keturunan. Oleh karena itu, di dalam doa yang sungguh-sungguh ini tadi, Hana ditambahi dengan nasar. Tuhan, jika nanti Tuhan memberikan kepadaku anak laki-laki, maka Tuhan, anak ini akan aku persembahkan untuk Engkau. Seumur hidup anakku ini biar menjadi pelayan Tuhan. Sehingga anak yang dinasarkan itu disebut Nasir Allah, termasuk Simson, di mana tanda kenasirannya itu ditandai oleh rambut yang tidak pernah dipotong. Ya, Simson itu rambutnya tidak pernah dipotong, kalau dia gondrong dia kuat. Demikian juga Samuel, rambutnya itu digelung, tidak pernah kena pisau cukur. Karena itu menjadi tanda kenasiran, yaitu orang yang sejak kecil dikuduskan, dikhususkan, dijanjikan untuk hidupnya diberikan kepada Allah. Ini Samuel. Maka lahirlah Samuel yang nanti lewat bimbingan imam besar Eli
dia menjadi seorang nabi yang memberkati, mengurapi mulai Saul dan Daud. Ini nabi besar. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ini adalah pengalaman daripada pemazmur ya, bahwa orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan, maju terus, tidak pernah mundur, yakin terus, dia nanti akan dihiburkan oleh Tuhan, dikabulkan doa-doanya oleh Tuhan, sehingga dia akan pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Itu apa? Membawa hasil seperti yang dia harapkan, bahkan lebih besar lagi dari apa yang dia minta daripada Tuhan. Sebab apa? Hana ini cuma minta satu loh, minta satu anak laki-laki, dikasih, dinasarkan, dikasih Samuel. Habis itu apa? Dikasih adik-adik Samuel, saudara. Nah gitu loh, minta satu dikayakeh malah. Ini yang dimaksud di dalam firman Tuhan tadi. Orang yang berjalan maju dengan menangis, maju sesuai dengan jalan firman Tuhan dengan menangis. Kenapa kok menangis? Karena tahu Tuhan, tanpa Engkau aku tidak sanggup, tanpa Engkau aku tidak bisa, tanpa Engkau aku tidak akan dapat hasil. Dengan arti kata lain, tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak tahu hari ini engkau datang dengan beban pergumulan apa. Apakah karena sakit penyakit, apakah karena ekonomi keluarga, apakah masa depan anak-anakmu? Tidak usah takut. Dia adalah Allah yang oleh karena doamu sanggup mengubah segala sesuatu di dalam hidupmu menjadi lebih baik daripada hari ini, dan akan mendatangkan sukacita di hari-hari mendatang. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi di dalam hidup Hana. Dia minta cuma Samuel, tetapi setelah Samuel sapeh susu, dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli untuk dibimbing menjadi seorang imam seperti nasarnya. Ternyata Hana diberkati juga dengan anak-anak yang lain. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula saya pun pernah, saya itu bernasar sama Tuhan. Oleh karena semasa saya muda, saya ingat apa yang saya sudah perbuat di zaman-zaman dulu. Maka saya jadi orang yang takut sesungguhnya punya anak perempuan. Begitu loh saudara. Oleh karena itu, sebelum saya tidur bersama istri saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku minta anak laki-laki 3 Tuhan. Aku ndak kepengen dua anak wedok, sebab dulu karena saya punya pacar begitu banyak, saya takut. Ngerti saudara? Saya takut. Terus saya bilang, bukti engkau mengampuni dosaku, berikan kepadaku, karuniakan kepadaku anak laki-laki 3, dan aku akan setia melayani Tuhan. Sehingga saya dengan yakin begitu istri saya hamil, anak yang di dalam kandungan sudah langsung saya kasih nama dan saya ajak doa bersama. Maka lahirlah anak saya yang sulung, Jeffrey,
yang waktu nikah Pak Topo sempat hadir di resepsi. Kemudian yang kedua Niku, yang ketiga Ferry. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kelihatannya berdoa itu sepele, tidak ada apa-apanya. Dan bahkan seringkali karena lamanya Tuhan tidak menjawab, ada begitu banyak orang beriman, itu kemudian imannya bisa kalah. Dan mereka bertanya, sebetulnya Tuhan ini mendengar suaraku atau tidak sih? Sebetulnya Tuhan itu ada apa tidak sih? Tetapi yang luar biasa adalah kesaksian dari ibu muda tadi yang menginspirasi saudara dan saya. Ketika Dr. Mark bertanya, sepertinya Dr. Mark ingin menyadarkan ibu muda ini bahwa berdoa itu percuma. Sukses hanya bisa jika kamu kerja keras. Maka Dr. Mark bertanya kepada ibu muda tadi, Ibu, apakah selama ini doamu sudah dijawab oleh Tuhan? Ibu muda ini bilang, Bapak, selama ini Tuhan belum menjawab doaku. Tetapi sebagai orang beriman, aku tidak ingin kekhawatiranku ini mengalahkan imanku. Dan ketika ibu ini menjawab pertanyaan Dr. Mark, apa yang kau doakan? Maka ibu ini langsung menjawab, aku ingin anakku yang sakit kanker aneh ini tadi, kanker langka ini, bisa disembuhkan oleh seorang dokter yang aku tidak mampu membayarnya, yang tempatku dengan tempatnya dia, aku tidak sanggup datang ke sana karena aku orang miskin yang tidak punya biaya. Dan Dr. Mark bertanya, siapa dokter yang kamu maksud? Dia bilang, adalah Dr. Mark. Saudara, tetaplah engkau berdoa dengan imanmu, tetaplah engkau percaya dan bersandar kepada Yesus yang adalah Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.